yang harus kita lalui, karena Rasulullah SAW juga telah menjadikan al-jihadu sabila, jihad itu sebagai jalannya. Yang terakhir, wasyahidu amwaluna, hidup kita yang paling ideal ya, adalah bagaimana menemukan mati syahid. Itu yang luar biasa nilainya. Kalau kita sudah mengatakan Allahu Rabbuna, kemudian Muhammadun uswatuna, lalu kita mengambil jalan perjuangan kita di jalan Allah, maka yang terakhir suka atau tidak suka, kita pasti akan memperoleh wasyahidu amwaluna. Kita akan menjadi orang-orang yang menemukan mati syahid. Kenapa? Kita selalu berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang selalu berada di jalan Allah, tidak ada cap lain, tidak ada warna lain yang mendatangi dirinya kecuali mati syahid. Maka wasyahidu amwatuna harus merupakan cita-cita kita. Dasarnya adalah kita mulai membangun tauhid yang benar, kemudian juga mencontoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Jalan hidup kita adalah perjuangan di jalan Allah, maka terakhir kita pasti menemukan wasyahidu amwatuna. Seorang jenderal namanya Khalid bin Walid memimpin perang. Pada saat menjelang ajal, dia di atas balai-balai tua, dia menangisi kematian. Karena dia kepingin mati di medan perang, kepingin mati dibunuh oleh lawannya atau musuh. Tapi subhanallah, takdir menentukan lain. Dia mati di atas balai-balai, di atas rumah-rumah. Seorang jenderal. Pada saat sebelum meninggal, dia menangis. Kemudian para sahabat mendekati dia. Apa yang Anda tangis? Dia bilang, bukan mati yang saya sesali, bukan mati yang kutangis. Kenapa saya tidak menemukan ajal saya di medan perang? Umar bin Khattab pada saat itu mengatakan apa? Ya Khalid bin Walid, hanya tempat saja berbeda, tapi nilainya sama. Tempat Anda mati di dalam rumah, di atas balai-balai yang usai, tapi nilai kematian Anda adalah syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senyum kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu memutuskan nafas terakhir. Dia merasa terhormat bahwa perjuangan dia selama ini mendatangkan syahid pada saat menjelang akhir kematian. Dan memang Rasulullah mengatakan mati syahid itu tidak akan mungkin diperoleh oleh mereka yang selalu berada di luar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak juga mungkin diperoleh oleh mereka yang mengatakan iman kepada Allah tapi kenyataannya musyrik. Tidak juga akan diperoleh oleh mereka yang mengatakan Rasul sebagai uswah, tapi ibadah yang mereka lakukan di luar dari ketentuan Rasul. Tidak akan mungkin. Mati syahid itu hanyalah diperoleh orang-orang yang komitmen, konsisten, mulai membangun tauhid, mencontoh kehidupan Rasul, berjuang di jalan Allah, dan pada akhirnya mereka akan menemukan mati syahid. Bapak Ibu sekalian, bicara soal mati, kita semua mati, dan mati tidak perlu ditakutkan. Kita semua mati. Yang penting buat kita bagaimana kita mempersiapkan diri. Dan persiapan yang paling baik adalah kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persiapan yang paling baik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumah untuk berhijrah di jalan Allah seperti hari-hari ini dan hari-hari ke depan dalam perjuangan kita, tsumma yudrikul maut, kemudian mereka menemukan ajalnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh mereka telah menemukan mati yang mulia atau mati yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, masjid yang kita ini atau masjid yang kita duduk hari ini telah menjadi saksi sejarah bisu bahwa dia akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Kita lah para pejuang-pejuangnya. Maka tidak boleh tidak hanya satu kata, ya opo bahasa Jawa kudu batu.
Balikpapan nggak tahu. Ya opo kudu dadi. Ngerti ya bahasa dia? Bagaimanapun juga harus jadi. Ya Bu. Kalau ibu sudah bilang iya jalan. Karena ibu itu punya banyak gelar, banyak jiwa, banyak kalung. Kita mendirikan Universitas Muhammadiyah Jember itu justru dari ibu-ibu. Mereka keluarkan gelangnya, kalungnya, jiwanya. Dalam tempo 3 bulan terkumpul ratusan juta. Dan ibu-ibu punya sejarah yang maha penting dalam perjuangan Islam. Ya. Makanya kata Rasul bahwa di balik suami yang hebat itu ada ya hebatnya seorang istri, tapi sekarang di balik suami yang hebat ya di balik istri yang hebat ya ada suami yang sedang stres. Tidak hebat lagi. Jadi kita harus bisa. Karena ini adalah upaya kita menyongsong akhir kematian dengan wasyahidul amwat. Apalagi yang kita cari kalau dalam persoalan ini. Saya sering melanglang buana kemana-mana, berusukan juga. Sebelum Jokowi berusukan, saya sudah juga berusukan. Tahun 73 saya menjadi ketua ranting, sudah berusukan di mana kota, di mana-mana. Cuma saya pada waktu itu belum ada televisi yang mengabarkan saya berusukan. Bedanya saya dengan Jokowi adalah Jokowi bisa masuk gorong-gorong, kalau saya nggak mau. Nah, upaya ini adalah dalam rangka menjaga istiqamah perjuangan kita dan pada akhirnya kita akan memperoleh wasyahidul amwatuna. Saya pikir kita semua berpikir yang sama dan sependapat dengan saya. Yang kita cari adalah akhir kematiannya mulia, yaitu mati syahid, karena perjuangan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak kurangnya. Sekali lagi saya mengingatkan mesin ini ya Allah harus jadi. Ibu-ibu di belakang siap ya. Nanti tinggal Pak Garudin yang nanti Pak itu ya. Harus jadi. Eman-eman kita simpan kalung nggak ada artinya tuh eman-eman. Gelang nggak ada artinya eman-eman. Tanam dengan saham spiritual seperti ini, kita pasti memperoleh mati syahid yang lebih bermakna dan lebih mulia ketimbang materi yang kita miliki. Ya, itu pesan saya. Sehingga nanti saya datang, insya Allah 3 tahun yang akan datang lagi semuanya sudah selesai. Atau kalau tahun depan saya datang, insya Allah mudah-mudahan sudah selesai. Saya berpikir sudah megah, sudah kekeh ini ya. Tapi alhamdulillah sudah megah. Tinggal finishing saja. Sayang, saya tidak kaya secara materi. Karena hidup pegawai negeri cuma mengharapkan sertifikasi dosen. Itu pun kadang-kadang 2 bulan terlantar semua. Tapi kita ini orang kaya. Mohon maaf kita orang kaya, karena kita kaya berjuang, kaya membagi kebaikan, dan kaya juga menolong jalan Allah. Kita jangan pernah berkecil lagi. Saya bilang sama teman-teman bahwa saya dengan Pak Abu Rizal Bakri masih kaya saya. Dengan Abu Rizal Bakri masih kaya saya. Masih kaya saya. Bandingannya sederhana kok. Abu Rizal Bakri punya uang, orang minta dulu baru diberi. Kalau kita gak usah tunggu diminta, ada kasih saja.